Halo para warga isekai. Nah, sekarang ayo kita lanjutin lagi nih kisah dari pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang bingung dengan alur ceritanya, bisa nonton dari awal di playlist kita atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Buat kamu yang rutin nonton, terima kasih ya. Nah, sekarang ayo kita masuk ke alur cerita pahlawan pelahap naga part 7. Setelah Sevir menyelesaikan dungeon kota kuno Medea dan mengalahkan Yuridika serta mendapat jantung naga, harusnya Sevir itu sudah bisa dengan tenang kembali ke paroki ketiga setelah diakui oleh Lucius. Tapi sayangnya mereka masih mendapat bahaya karena di paroki ketiga itu sudah dikuasai oleh Aldean Lasker, Kardinal Kuil Cahaya yang ternyata juga merupakan salah satu petinggi dari pemuja Demon God. Sekarang Sevir, Ned dan Lucius sudah sampai tuh di paroki ketiga untuk mengalahkan Aldean dan juga pasukannya. Sevir tentu saja yang menjamu Aldean yang sudah berubah menjadi wujud iblis sempurnanya. Menghadapi Aldean Lasker ini tentu tidak akan mudah. Di tengah pertarungan panas Aldean dan juga Sevir, kondisi di paroki ketiga itu juga semakin tegang. Pertarungan antara kesatria emas Aldean Vigo dan juga Lucius sudah mencapai puncak. Lucius tidak segan-segan menggunakan kekuatan bawahannya. Buff dari Arno dan juga artifak yang digunakan Leona berhasil tuh mengikat Vigo dengan mudah. Vigo yang melambat adalah sasaran empuk bagi Lucius. Lucius dengan cepat tuh mendaratkan serangan fatal pada Vigo yang membuat ledakan besar terjadi di paroki ketiga. Lucius emang telah menang tuh, tapi ternyata Vigo bukan cuma mengincar Lucius, namun dia dari tadi juga berniat menghancurkan bangunan paroki ketiga untuk meratakan semua orang. Sialnya lagi, kemenangan Lucius tadi itu sebenarnya tidak sempurna karena Vigo yang sudah mengkonsumsi cacing milik Aldean punya kemampuan regenerasi yang gak ngotak guys, dan langsung kabur dari paroki ketiga. Dia itu ingin langsung pergi ke tempat Aldean berada yang tengah meminta tolong. Di tengah perjalanan, kesatria emas ini bergegas ke Aldean karena Aldean lah yang membuat mereka menjadi satu dari 10 orang terkuat di benua. Tapi perjalanan ini tentu nggak mulus. Vigo terkena serangan telak yang tidak dia duga. Serangan ini datang dari Ned. Vigo sangat marah tuh karena yang dia tahu kalau Ned adalah anggota kultus Demon God. Ned bilang kalau dia masuk ke Demon God itu cuma untuk balas dendam pada mereka yang menyakiti keluarga Ned. Termasuk Vigo, kesatria emas yang dulunya mengakhiri ayah Ned. Tapi Ned tuh tercengang banget dan sangat marah kali ini karena ternyata Vigo melupakan ayah Ned. Makanya pertarungan mereka memanas. Bahkan untuk lebih memanasi arena pertandingan, Ned itu mengeluarkan pedang bulan yang harusnya milik dari adik Vigo, kesatria perak Polus. Pedang mereka itu memang sepasang. Kesatria emas memegang pedang matahari dan kesatria perak memegang pedang bulan. Melihat Ned memegang pedang bulan, kesatria emas Vigo itu mulai kehilangan akal sehatnya. Ned yang melawan Vigo ternyata dengan mudah disudutkan. Pria yang memegang gelar orang ke-10 terkuat di benua ini memang enggak main-main. Di tengah kondisi Ned yang terjepit, dia ingat kalau perannya di misi tersebut untuk menaklukkan Aldean itu sangatlah krusial. Lalu, bagaimana dengan Sevir yang melawan Aldean dalam mode iblis? Aldean dalam mode ini sangat kuat. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi berbagai macam hal. Sayapnya bisa berubah menjadi tangan berotot untuk menyerang. Kemudian saat Sevir menyerang, dia bisa membentuk sebuah perisai. Kondisi pertahanan dan penyerangan yang sempurna banget. Tidak cukup sampai di situ, Aldean tuh juga bisa menyemburkan cairan asam yang tidak bisa disentuh. Kemudian kekuatan paling mengerikan dari bapak-bapak ini itu jelas sistem regenerasi yang sangat cepat. Saat Sevir mendaratkan serangan fatal bertubi-tubi, Aldean emang tercerai-berai. Tapi dia mengubah semua itu menjadi sebuah senjata. Aldean dengan kemampuan iblis sempurnanya ini sudah heboh banget. Seperti ada garansi kemenangan buat dirinya. Setelah dia melontarkan Sevir, Aldean kemudian mengubah tangannya menjadi sebuah pedang besar untuk menghantam Sevir untuk terakhir kalinya. Aldean di momen ini ingat masa kecilnya saat ketua kultus Demon God memberinya Branded Worm. Hal ini sangat membahagiakan Aldean yang mengira dirinya udah menang. Aldean tuh yakin banget dia menang. Padahal saat dia sadar, mas-mas bernama Sevir ini malah tidak terluka sedikit pun dan menahan serangan Aldean dengan hanya satu tangan.
Xavier bilang Aldean tuh harusnya bertarung lebih serius karena sekarang dia akan menjadikan Aldean kelinci percobaan. Percobaan ini untuk kekuatan naga yang sudah bisa Xavier gunakan. Aldean tuh langsung merinding dengan penampakan Xavier sekarang. Dia langsung coba kabur. Tapi dengan cakar naga Aldean diruntuhkan. Xavier tahu Aldean tuh belum kalah sepenuhnya. Jadi dia bilang Kardinal Kuil Cahaya itu harus kembali berdiri karena Xavier masih mau coba hal lain. Kita kembali ke Ned dulu nih. Pria yang tengah dijepit oleh Vigo ingat betul tentang deskripsi kekuatan kesatria emas dan perak yang dibocorkan Xavier. Gaya bertarung keduanya itu dinamai teknik berpedang gerhana. Kesatria emas dan perak itu punya resonansi pedang absolut yang saling mengisi dan tidak menimbulkan kelemahan. Tapi itu kalau mereka berdua. Kalau cuma satu, Ned dengan teknik King Dragon Style miliknya itu ternyata bisa mengacaukan ritme kesatria emas. Makanya Ned masih tenang meski terlihat di ujung tanduk. Dia kemudian melonggarkan tangannya, kemudian tanpa disangka memukul pedang dari kesatria emas. Saat Vigo lengah, Ned langsung membuat Vigo tidak bisa melihat. Pikiran Vigo ini makin kacau karena sinyal bahaya yang dikirimkan Aldean makin intens. Vigo yang sudah dipenuhi dengan pikiran kemudian menjadi celah besar. Kesempatan itu tuh yang jadi jalan untuk Ned melakukan serangan penghabisan. Saat serangan yang membuat petir menggelegar itu, Vigo sudah diselesaikan. Kursi orang ke-10 terkuat di benua pun hari ini jadi kosong karena Ned telah menyelesaikan langkah awalnya untuk menyelesaikan balas dendam yang dia miliki. Setelah pertarungan yang terjadi, kondisi paroki ketiga memang sangat parah, tapi setidaknya harapan sudah mulai terlihat di sana. Lucius melihat istrinya dibawa dengan selamat oleh Xavier dan juga Ned. Krisis yang dibawa Aldean telah diselesaikan. Tidak seperti hidup Xavier sebelumnya. Sekarang tidak ada lagi Ned yang harus kabur karena dihianati pemuja Demengad, dan tidak ada lagi Lucius yang dicuci otak oleh Aldean. Setelah hari itu usai, satu persatu hal di paroki ketiga mulai diselesaikan. Bangunan paroki ketiga mulai dibangun, para orang kuil yang terluka telah disembuhkan, dan tentu saja Lucius sebagai saint dan juga uskup paroki ketiga itu menyelesaikan semua pengkhianat kuil yang memihak pemuja Demengad. Kekacauan yang melelahkan tersebut pun sudah ditangani dalam beberapa hari. Sekarang Xavier dan Ned bertemu Lucius serta pamannya. Xavier punya oleh-oleh yaitu Aldean. Paman dari Lucius sempat panik, tapi Xavier bilang Aldean sekarang sudah tidak berbahaya, bahkan bisa menjadi ladang informasi bagi pihak paroki ketiga. Xavier tuh juga memberikan dokumen yang berisi pengakuan Aldean. Saat Reverend membacanya, matanya terbelalak guys. Tujuan utama kultus Demengad ini adalah membangkitkan sang Demengad sendiri yaitu Tartaros dan juga membuat dunia baru. Di dokumen itu juga Reverend dan Lucius tahu kalau ternyata bagian timur dari benua Aslan yang merupakan benua tempat tinggal mereka adalah tempat markas Demengad. Nah, kekuatan di benua Aslan ini awalnya menjadi seimbang, namun semua berubah saat benua bagian barat mendapat keuntungan dari keturunan yang diberkati dewa. Sang ratu dan juga Saint Cahaya itu lahir di bagian barat benua. Hal itu membuat bagian timur dari benua ini melemah hingga mudah dipengaruhi oleh kultus Demengad. Dengan bantuan kultus Demengad, bagian timur benua berhasil memancing naga biru dan juga naga es menyerang wilayah bagian barat. Dua naga ini memang tidak bekerja sama dengan kultus Demengad. Mereka cuma kepancing untuk menyerang. Keberadaan kedua naga ini yang jadi masalah besar sekarang. Tapi Xavier bilang dia dan Ned akan berangkat menjelajah menaklukkan dua naga tersebut. Lucius itu sebenarnya mau ikut, tapi Xavier menolak karena Lucius punya peran penting yaitu untuk menjaga paroki ketiga. Tempat itu bakal dijadikan markas besar oleh Xavier. Dengan begini Lucius sepakat dan membantu dengan cara memberi uang, persenjataan dan juga pangkat sebagai kesatria kuil agar Xavier dan Ned itu bisa mengakses fasilitas kuil. Dengan begini Xavier bisa berangkat. Tapi hal aneh malah terjadi. Aldean yang harusnya sudah tidak berdaya malah memancarkan energi mengerikan. Energi jahat ini kemudian mengeluarkan suara yang bukan suara Aldean. Dia ternyata ketua dari kultus Demengad. Kehadiran pemimpin kultus Demengad ini tentu saja mengagetkan bagi semua orang. Xavier sangat bingung dengan pemimpin kultus demon yang malah cepat terlibat. Harusnya dia baru muncul 2 tahun mendatang dan sekarang menikmati kehidupannya yang merupakan orang penting di benua Aslan.
Xavier sebenarnya punya rencana tuh, yaitu selama 2 tahun saat pemimpin Demon God ini nggak muncul, dia akan menyelesaikan semua petinggi kultus Demon God satu persatu, kemudian memenangkan opini publik dengan keberpihakan Lucius. Hal ini memang sangat aneh. Di kepala Xavier sekarang, pemimpin kultus Demon God ini bergerak atas permintaan Tartaros. Masih tenggelam dalam pikirannya, Ned dan Lucius itu udah maju untuk melindungi Xavier. Xavier masih sempat tuh tersentuh dengan dua orang ini. Tapi siapa sangka, Ned dan Lucius yang memang sangat terampil dalam bela diri malah tidak bisa memberi dampak apapun. Serangan mereka tertahan dan mereka berdua itu malah terkena kutukan dari pemimpin kultus Demon God. Untung saja Xavier masih bisa menghalangi kutukan tersebut dengan menggunakan Sword of Light dari Dewi Cahaya Arya. Hal ini tuh sangat mengagetkan bagi pemimpin kultus Demon God. Dia tidak menyangka ada orang yang sanggup memegang pedang tersebut karena Sword of Light itu hanya bisa digunakan oleh orang dengan stat tinggi atau imam yang diakui oleh Dewi Arya. Nah, Xavier ternyata tidak bisa lagi menggunakan Sword of Light sebagai pemberian Dewi Arya seperti di Dungeon Eurydica. Dia itu baru bisa menggunakannya dengan mengubah tubuhnya menjadi naga dan mengkonsumsi eliksir dari Eurydica. Penggunaannya pun itu tidak lama ya guys, cuma 10 detik saja. Tapi itu udah cukup untuk menghentikan serangan pemimpin kultus Demon God. Xavier itu sadar betul kalau kondisi dia yang sekarang tidak bisa mengalahkan pemimpin kultus. Tapi dia juga sadar kalau Tartaros melihat Xavier lebih berharga dari pemimpin kultusnya. Karena Tartaros itu punya dendam dan memimpikan duel dengan Xavier lagi. Jadi udah jelas pemimpin kultus tidak bisa mengakhiri Xavier. Jadi Xavier malah mengajak pemimpin kultus taruhan dengan sebuah lemparan koin. Siapa yang menang boleh bertanya satu hal. Jika Xavier menang, dia juga boleh mengungkap wajah asli pemimpin kultus Demon God. Hal ini tentu saja mengagetkan semua orang. Karena Xavier tidak kelihatan berbohong dan tentu saja informasi itu adalah informasi yang sangat rahasia. Dan bahkan Alden Lasker itu nggak tahu siapa pemimpin kultus Demon God. Nah, pemimpin kultus Demon God itu juga tidak melihat Xavier berbohong bahkan setelah menggunakan sihir deteksi. Jadi pemimpin kultus ini itu udah fix percaya kalau Xavier tahu identitas aslinya. Nah, bagaimana dengan taruhannya? Pemimpin kultus Demon God ini dengan kebanggaannya tentu tidak mau kabur guys. Dia sepakat dengan taruhan yang diinginkan Xavier. Saat koin telah dilemparkan, Xavier yang coba membuka tangannya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya terasa berat. Dia ternyata dihalangi oleh mantra sihir dari pemimpin kultus. Xavier terus bertarung dengan mantra sihir tersebut. Dia bahkan melemparkan koin itu ke sebuah lantai dan menghantamnya dengan sekuat tenaga agar si pemimpin kultus tidak sampai di koin tadi. Saat koin itu terbuka, hasilnya ternyata seri karena koinnya terbelah dua. Tidak ada yang menang antara Xavier dan juga pemimpin kultus. Mereka sepakat akan menunggu ronde kedua, tapi meski tidak menang, setidaknya pemimpin kultus Demon God ini bisa pergi dari paroki ketiga. Di dalam kepala orang-orang mungkin saja berpikir Xavier tahu identitas pemimpin kultus maka membocorkannya sekarang tentu bukan masalah. Tapi Xavier dan pemimpin kultus Demon God yang setuju akan ada ronde 2 menanamkan sebuah sihir pada Xavier. Sihir ini itu bisa mendeteksi jika Xavier membocorkan identitas pemimpin kultus sebelum ronde 2, maka Xavier bakal kehilangan salah satu dari 5 inderanya. Jadi semua orang harus berakhir penasaran meskipun Xavier berencana memberi mereka teka-teki tentang identitas asli pemimpin kultus Demon God. Nah, di tempat lain, pemimpin kultus ini juga sadar kalau Xavier menepati janjinya karena sihir yang dia tanam belum hancur. Dia sadar kalau Xavier adalah orang yang berbahaya dan harus dia waspadai. Tapi sekarang, dia tetap harus menjalani hidup dengan tenang. Pemimpin kultus ini sedang di sebuah pesta tuh. Di sana ternyata sedang merayakan ulang tahun dari Altair Justina Cayenne, putri pertama dari kerajaan Cayenne. Kemudian pria yang membawa bunga ini ternyata bernama Polaris Albert Cayenne, pangeran pertama kerajaan sekaligus kardinal termuda kuil cahaya. Jadi secara simpel pemimpin kultus Demon God adalah kakak dari Altair yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih Xavier. Setelah semua kekacauan yang terjadi, semua orang mendapat utang yang besar pada Xavier termasuk
Lucius dan juga Ned. Ned sudah memantapkan hatinya akan mengikuti Xavier karena Xavier yang menyelamatkan dia dari jebakan kultus Demon God. Dan lewat Xavier juga Ned bisa melihat titik terang dari balas dendamnya. Untuk Xavier sendiri, dia tengah berada di dalam meditasinya tuh. Di sini Xavier sangat bingung dengan tindakan kemunculan pemimpin kultus Demon God. Pria ini tidak mengeluarkan aura mematikan sedikit pun. Xavier berpikir dia melewatkan satu hal penting yang bisa jadi clue kenapa pemimpin kultus Demon God tiba-tiba muncul. Tapi hal itu bisa menunggu karena Xavier ingat dia dipanggil oleh Mercedes lewat skill Silver Key. Saat Xavier menggunakan skill Silver Key, dia langsung dipindahkan pada sebuah ruangan asing. Di sana ada Mercedes dan mengaku kalau ruangan ini adalah ruang tamunya. Dia mengajak Xavier untuk membicarakan hal penting tentang skill yang dititipkan dewa pada Xavier. Pertama, perilaku Xavier yang mengancam dewa sebelumnya tidak akan berlaku untuk kedua kali. Dan jika Xavier tetap melakukan hal yang sama, dia akan langsung dimusnahkan oleh para dewa langsung. Kemudian yang kedua adalah aturan baru dari para dewa. Para dewa ini bersedia memberi Xavier skill atau artefak surgawi milik para dewa jika Xavier bisa melaksanakan permintaan dewa. Hal ini tentu menjadi kabar baik karena Xavier bisa mendapat skill OP dan juga artefak sekelas Sword of Light. Dua kalimat ini kemudian mengakhiri pertemuan Xavier dan juga Mercedes. Kemudian hari pun berlalu. Xavier sudah siap tuh untuk pergi dari paroki ketiga. Dia telah diantar oleh Lucius dan pihak paroki ketiga. Xavier dan Ned akan pergi dan mempercayakan paroki ketiga pada Lucius. Saat Xavier dan Ned pergi menjauh, Lucius memerintahkan untuk menutup gerbang paroki ketiga tanpa satu orang pun yang dibolehkan masuk hingga waktu yang tidak ditentukan. Nah, tidak jauh dari sana, Eurydica juga merasakan kalau Xavier sudah pergi makin jauh. Dia mempercayakan takdir dunia pada Xavier sekarang. Eurydica dan Georgius pun bisa ke alam baka dengan tenang. Beberapa hari kemudian telah berlalu. Altair yang sedang bersantai mendapatkan surat dari Lucius. Isinya adalah permintaan maaf dari Lucius yang tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun Altair yang merupakan sepupunya sendiri. Lucius juga mengatakan kalau dia telah mengirim hadiah yang pantas untuk Altair, hal yang sangat dibutuhkan Altair sekarang. Di momen itu juga keributan telah terjadi. Hadiah dari Lucius ternyata sudah sampai. Itu adalah Xavier, pria yang akan menjadi kekuatan utama dari Altair. Nah, setelah puluhan chapter, akhirnya nih bini aku, maksudnya Putri Altair, kekasih Xavier bertemu dengan MC kita. Apa yang akan mereka lakukan? Apa langsung bakal timpa posting? Bagi yang penasaran, kita tungguin saja di part selanjutnya dari Pahlawan Pelahap Naga. Semoga kamu terhibur dan terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe obrolan Isekai.